Berkat banjir, dendam kesumat Anies kepada Jokowi terbongkar. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mati-matian mengendalikan banjir, pengerukan sungai, penggalian dan pelebaran sungai, normalisasi waduk dan pembebasan bantaran kali dari rumah-rumah liar dilakukan secara membahana. Tetapi usaha Jokowi itu tidak maksimal. Ada satu kendala, koordinasi, dukungan, dan sinergi dari pemerintah pusat yang saat itu dikendalikan oleh SBY dan Demokratnya berjalan macet. SBY dan Demokratnya berbeda haluan politik dengan Jokowi. Jokowi yang dari PDIP, Megawati merupakan lawan politik dari Demokrat SBY. Jika SBY Demokrat mendukung penuh Jokowi di DKI dan sukses, maka yang beruntung adalah Jokowi dan PDIP. Inilah intrik politik yang membuat DKI Jakarta menjadi korban. Pengalaman Jokowi yang didera oleh intrik politik itu kemudian bersuara lantang, lebih mudah mengendalikan banjir dan membenahi kemacetan Jakarta bila dia menjadi presiden, demikian kata Jokowi dengan otomatis 5 tahun yang lalu, Februari 2014. Menurut Jokowi, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama. Lalu mengapa setelah menjadi presiden, Jokowi terlihat tidak bisa berbuat apa-apa membenahi Jakarta? Ternyata pembiaran banjir di Jakarta adalah bagian dendam kesumat Anies dan kaum kaderun kepada Jokowi. Dendam kesumat Anies dan kaum kaderun itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, pemecatan Anies dari kursi Menteri Pendidikan oleh Jokowi. Yang kedua, gagalnya Jokowi dilengsirkan lewat kasus Ahok. Ketiga, pembubaran Ormas HTI yang memukul impian pembentukan khilafah di Indonesia. Dan keempat adalah pembubaran FPI. Saya tidak akan fokus mengulas 4 alasan dendam Anies dan pendukungnya di atas. Tetapi saya fokus membahas dampak dari dendam Anies kepada Jokowi. Dendam kesumat Anies dan pendukungnya itu membuat pembenahan Jakarta terkendala. Jika tahun 2012-2014 kendala ada di pemerintah pusat, kini justru kendala ada di pemerintahan Pemprov DKI Jakarta. Sejak tahun 2017, Gubernur DKI Jakarta bukan lagi Ahok. Padahal ketika Jokowi naik menjadi presiden, ia mengharapkan Ahok yang tetap menjadi gubernur. Ahok sangat loyal kepada Jokowi. Ketika Jokowi sukses menjadi presiden, Ahok semasih Gubernur DKI. Pembenahan Jakarta dan pengendalian banjir sudah sangat terarah. Dalam hal pengendalian kemacetan, pembangunan MRT dan LRT, dan pengembangan bus Transjakarta, kebijakan 3-in-1, penghapusan armada bus tua dan seterusnya, sudah dimulai sejak era Jokowi dan diteruskan oleh Ahok. Hasilnya MRT, LRT, Transjakarta sudah sangat dinikmati saat ini. Namun berhenti sampai di situ. Kebijakan Anies soal penanganan macet yang baru nol sama sekali. Anies hanya asik dengan kebijakan ganjil genapnya. Terkait soal pengendalian banjir, kebijakan Jokowi Ahok sudah dimulai ketika waduk-waduk dibangun, normalisasi sungai dan pemindahan penduduk dari bantaran sungai ke rumah-rumah susun dilakukan. Namun ada 2 rencana besar baru yang bahkan dimulai di era Jokowi Ahok, yakni normalisasi Kali Ciliwung dan pembuatan waduk supraksasa di pantai utara Jakarta. Rencana Jokowi Ahok kala itu adalah meminjam dana besar dari World Bank. Lewat dana yang dipinjam dari World Bank, kampung-kampung kumuh di seluruh bantaran di Kali Ciliwung akan direvitalisasi total. Warga yang tergusur akan diberikan rumah murah dan lapangan kerja yang memadai. Dana dari World Bank ini akan dikusurkan lewat jaminan pemerintah pusat Pemprov DKI Jakarta. Lalu apa yang terjadi? Belum sempat dana itu dicairkan, ternyata yang menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 adalah Anies Baswedan, Menteri Pecatan Jokowi. Anies saat maju menjadi cagup, aliran politiknya sudah berbeda total dengan Jokowi. Anies kemudian tidak lagi meneruskan program Jokowi Ahok, tetapi sebaliknya ia menghentikan normalisasi sungai dan menggantinya dengan naturalisasi sungai. Selama 2 tahun Anies menjadi gubernur, normalisasi sungai dihentikan. Anies malah memangkas anggaran 500 miliar untuk penanggulangan banjir dan mengalihkannya untuk program Formula E, ajang balap internasional.
Anies dan pendukungnya paham bahwa setiap Jakarta banjir, maka pihak yang akan disalahkan adalah Jokowi sebagai presiden. Inilah niat jahat Anies kepada Jokowi sebagai bentuk balas dendam. Ketika program normalisasi Kali Ciliwung digagalkan dan dicuekkan Anies, rencana besar Jokowi yang kedua juga gagal total. Jokowi Ahok sudah merencanakan program tanggul raksasa sebagai solusi total mengatasi banjir. Seiring dengan tanggul raksasa, maka program reklamasi pantai utara Jakarta juga akan dibangun besar-besaran. Jokowi bermimpi bahwa ketika program Kali Ciliwung berhasil dilakukan, maka air akan mengalir langsung ke waduk Suprasasa yang ada pada proyek reklamasi. Dari sana akan dipompa oleh puluhan bahkan ratusan mesin pompa raksasa ketika musim hujan tiba. Namun ketika musim kemarau, air waduk akan diolah menjadi sumber bahan baku air bersih. Lalu apa yang terjadi? Lagi-lagi terkendala dan dendam kesumat Anies Baswedan. Anies selaku penguasa DKI dengan berlindung di balik Undang-Undang Otonomi Daerah berhak membatalkan proyek reklamasi dan membuang ke tong sampah ide waduk super raksasa Jokowi Ahok. Bukan hanya membuang ide pompa raksasa ke laut, Anies malah memunculkan ide super dungu bahwa air hujan itu harus dimasukkan ke bumi lewat vertikal drainase atau lubang resapan. Hasilnya gagal total. Lagi-lagi warga DKI Jakarta menjadi korban dendam Anies dan kaum kaderun kepada Jokowi. Ternyata jika normalisasi Kali Ciliwung, pembuatan waduk Suprasasa pantai utara Jakarta sukses dan didukung total oleh Anies, maka yang dipuji habis adalah Jokowi. Hal ini sama sekali tidak diterima oleh Anies dan pendukungnya. Janji Jokowi bahwa pembenahan Jakarta akan lebih mudah ketika ia menjadi presiden gagal ditepati. Ternyata janji Jokowi itu hanya bisa terlaksana bila Ahok yang tetap menjadi gubernur dan bukan Anies. Anies malah sengaja menghalangi janji Jokowi itu agar tidak pernah ditepati untuk memuaskan dendam kesumatnya. Jelas dendam kesumatnya kepada Jokowi, Anies rela membuat Jakarta tenggelam karena banjir. Anies tidak ingin membuat Jakarta bebas dari banjir. Anies bahkan senang jika Jakarta banjir karena ia bisa mengejek habis Jokowi. Anies mengejek Jokowi, hanya Anies yang bisa mengatasi banjir jika ia menjadi presiden tahun 2024 mendatang. Jadi sekarang berkat banjir, dendam kesumat Anies kepada Jokowi terbongkar. Warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia bisa melihat sendiri dampak dari dendam kesumat Anies dan pendukungnya itu kepada Jokowi. Jakarta tenggelam. Tragis kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Asarul Hagu. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa.
Dana banjir saya kurangi memang. Kamu tahu untuk apa? Enggak. Beli lem. Cantik sih cantik. Apa? Nggak tahu apa-apa.